permasalahan ini, jangan asal nyeletuk. Kalau bicara saya, arti kata dalam hal ini telah melakukan di luar dari posisi saya sebagai eksekutor, apalagi beliau belum paham sudah munculkan bahasa-bahasa ataupun kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami hanya melakukan pendampingan. Tim dari lawyer kami adalah hanya melakukan pendampingan. Bagian pemutusan itu dari brand. Tidak ada nama itu orang kita yang bisa naik panjang kalau bukan ahlinya. Jadi pemutusan itu adalah karyawannya brand. Kami adalah keamanan pendampingan saja. Jadi tidak ada kami sebagai eksekutor. Itu yang saya garis bawahi. Untuk ada dari ketua asosiasi, saya mendengar dari itu Pak Rosano mengatakan bahwa kalau mau pemutusan harus izin pengadilan. Saya sebenarnya mau ketawa, ya tapi udahlah. Saya hanya cukup mengetahui aja, ya. Kalau bicara harus putusan pengadilan, saya balik tanya, kalau pelanggan TV kabel nggak membayar iurannya, perusahaan TV kabel menggunting nggak? Pasti lah. Pasti gunting. Terus sekarang kalau bapak-bapak tidak membayar listrik, lewat, ya, pasti disegel. Nggak bayar juga, dikasih peringatan 1-2, diputus. Betul nggak? Jadi lucu. Maka itu saya bilang untuk teman-teman juga kalau memberikan sebuah statement tuh harus memahami permasalahannya. Terus untuk bicara KPID, bicara memang 8 perusahaan tersebut ada IPP. IPP yang kami mau pertanyakan, kami tahu mereka ada IPP tetap. Maka dari itu terjadilah kontrak, namanya itu kerjasama dengan pihak brand. Tapi kan kami tidak mau dalam hal ini pemanfaatan tiang listrik tersebut, kalau memang untuk pekerjaan ilegal, kami khawatir, kami nggak mau disalahkan. Nah itu kami mau tanya, dari perusahaan contohnya BCN, ataupun MCN, ataupun Barfish, ataupun yang lainnya, kami mau tanya head end-nya di mana, ya kan? Head end-nya di mana? Terus pemanfaatan tiang listriknya itu dari head end itu kemana saja? Batam ini ada 12 kecamatan. Di titik mana aja? Kan kami butuh laporan. Ya kan? KPID mungkin belum sempat mempertanyakan hal seperti itu. Kami mau tanyakan. Terus setelah kami tim investigasi, ternyata satu perusahaan kayak BCN ternyata banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau memang adanya bentuk kerjasama, kami juga mau tahu hubungan kerjasamanya seperti apa, mergernya seperti apa. Kalau memang itu ada hubungan merger, ada nggak ibu dilaporkan kepada Kominfo? Kalau konteksnya sekarang satu perusahaan ada berapa head end, ada nggak Kominfo tahu ataupun KPID tahu? Ya kan? Terus kalau kita bicara proses dikeluarkannya IPP, pasti dari Balmon terlebih dahulu, balai monitor, ya kan? Mungkin transmitter alat-alatnya tersebut sudah SNI apa belum? Ya kan? Terus kalau kita bicara yang dilakukan saat sekarang oleh perusahaan TV kabel, sudah kami ambil pembuktiannya. Satu perusahaan TV kabel masing-masing punya satu in-house. Terus in-house tersebut mereka mengcopy dari YouTube, terus meletakkan logo perusahaan mereka, terus mereka tayangkan, mereka buat subtitle, tayangkan, mereka redistribusikan, mereka pungut. Ada izin nggak? Jadi saya tidak mempermasalahkan atas perizinannya dari Kominfo, ya kan? Anda punya izin, tapi di dalam pelaksanakan izin Anda tersebut, dalam hal proses mengambil siaran dari satelit, terus Anda masukin ke head end, Anda redistribusikan ke rumah-rumah, terus Anda kutip per bulan Rp80.000. Kalau memang Anda memang perusahaannya legal,
Ayo tunjukkan kepada Brad sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan seandainya ya mungkin ada penegak hukum memanggil kita, karena kita Brad nggak mau dipersalahkan bahwa mempersiapkan fasilitas tiang listrik milik negara untuk pekerjaan ilegal. Kalau kemarin tidak tahu, ketika sudah tahu masih tetap dipertahankan, Brad disalahkan. Mungkin ini pun saya sudah sampaikan. Saya berani kalau konteksnya bisa dilakukan debat publik. Kalau memang dari pihak lawyernya, pihak TV kabel membuat suatu laporan polisi, apa yang kami lakukan, Brad lakukan, termasuk saya mau dilaporkan, silakan. Saya yakinkan ini menepuk air di dulang. Pelapor bisa jadi tersangka. Pajak atas penyiaran. Kalau kita bicara di luar negeri, masing-masing ada ketentuan tax treaty. Hong Kong, Singapura, Indonesia. Kalau tidak salah Indonesia kurang lebih 11-12% tax treaty. Ada nggak atas konten yang masuk dibayar sama negara? Dilaporkan kepada Kominfo? Tidak. Terus pajak pelanggan tahunnya kami bayar 80.000 udah termasuk pajak. Ada nggak setoran ke perpajakan? Ayo, kalau memang dalam hal ini Brad maunya bahwa kedepannya kalau memang bapak-bapak perusahaan yang TV kabel tersebut belum bisa, mungkin belum ada hal yang belum diselesaikan dalam aspek perizinan, kami juga memberikan namanya pembaruan kontrak. Terus kami memberikan waktu berapa bulan, tolong dibereskan dari aspek legal. Di mana salahnya kami? Bicara mengenai outstanding, bisa didudukan penyelesaiannya seperti apa, sehingga bisa kami pertanggungjawabkan di mata hukum. Sifat hukum memaksa. Lu nggak tahu, ataupun tahu, contoh nggak tahu, lu tempeleng orang, lu nggak tahu. Kalau bawa tempeleng orang, ataupun pegang kera orang, angkat sedikit, tersakiti dia. Lu nggak tahu kalau itu bisa masuk penjara. Hukum nggak mau tahu, tetap masuk penjara. Sifat hukum memaksa. Mereka bilang nggak tahu. Ya mudah-mudahan lah setelah ini yang saya sampaikan, pihak penegak hukum, ya kan, bisa mengambil satu tindakan, ya dalam memeriksa, ya apa yang saya sampaikan benar atau tidak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada tekniknya aja Pak, pemutusan jaringan kabel TV kabel itu yang dilakukan oleh PLN ini kemarin ya. Sudah berapa titik yang diputuskan dan daerah mana? Kami baru kurang lebih melakukan pemutusan kurang lebih 40-an titik. Tapi main road, ya jalan utama. Kami belum masuk ke perumahan, ya. Apakah sebelum pemutusan sudah ada surat pemberitahuan? Kami sudah melayangkan surat panggilan untuk ke 8 perusahaan, terus kami sudah juga somasi ya atas outstanding. Kami juga sudah kirimkan surat lagi, ya kan, pemberitahuan terakhir, tapi tidak diindahkan. Ya, jadi hal seperti itu akhirnya kami mengambil satu tindakan tegas. Tindakan yang kami lakukan, tindakan yang Brad lakukan, ya, dengan yang saya dampingi bahwa membuktikan bahwa Brad tidak membiarkan fasilitas tiang listrik milik negara untuk dimanfaatkan pekerjaan ilegal. Itu bisa kami buktikan. Jadi kami tidak sembarangan. Jadi saya juga sudah layangkan surat kepada Pak Kajati untuk perlindungan hukum atas perkara ini, ya kan. Adapun mungkin secara oknum kita tidak tahu, ya. Hidup itu kan ada unsur sebab akibat. Tak mungkin lah, ya kan, adanya pembiaran, ya. Kok perusahaan TV kabel, ya kan, tidak menganggap dari Brad sendiri memanggil, ya kan, untuk mengklarifikasi, kok tidak mau memberikan bahwa pembuktian kalau memang legal konten, ya kan, kenapa agak keberatan, ya.
Kan begitu. Nah itu saya bilang kalau apapun itu bentuknya, kalau diperiksa oleh pihak penegak hukum, kita akan juga memberikan klarifikasi dan juga pembuktian. Untuk masalah in-house kami sudah ada pembuktiannya. Dan juga apa yang mereka lakukan, ya kan, semua kami sudah siapkan juga pembuktiannya. Jadi kami siap kalau memang mau dilaporkan. Tapi satu hal yang mau diketahui bahwa jurisprudensi untuk visi dibajakan aja contohnya. Visi dibajakan mungkin terhadap teman saya namanya Pak Yaphau kemarin sudah pernah ditangkap. Ya. Dia memproduksi VCD, mengcopy dari YouTube. Ya, mengcopy dari YouTube, memproduksi. Ya. Terus abis itu hasil kepingan VCD-nya dijual. Sudah ada jurisprudensi hukumnya. Ancamannya jelas, pelanggaran hak cipta, undang-undang ITE semua jalan. Ya kan? Terus bedanya dengan TV kabel apa? Anda mengcopy dari YouTube, letakin logo perusahaan, ya. Terus Anda buat subtitle tanpa izin, copyright semua, terus Anda redistribusi. Bedanya apa? Terus Anda ambil channel dari satelit Palapa, free to air, ya, sepakat. Free to air dari Palapa, namanya free to air, tidak perlu ada namanya pembayaran. Tapi apapun itu bentuknya, pemilik konten free to air, perusahaan TV kabel wajib meminta izin. Contohnya RCTI, MMC, Indosiar, SCTV, ya kan? TVRI. Memang perusahaan TV kabel harus menyurati free to air. Apakah itu ada apa? Tidak. Konten agregator konten, Vogue Movie, Channel U, Channel X, Bein Sport, dan lain-lainnya masuk di Indonesia. Ada nggak perizinannya? Kan saya mau tahu KPID dalam hal ini sudah apa belum melihat di situ, ya? Ada atau tidak pembayaran pajak tax rate-nya atas konten? Ada nggak izinnya? Mencuri siaran dari satelit, masuk di head end, terus redistribusikan dengan kabel coax sampai ke rumah-rumah, tiap bulan kutip 80